Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah Ramadan Mirzan Nurul Kadri dengan NIM 124230161. Saya dari kelas DMJK SIC. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktik demo routing protokol OSPF. Sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu OSPF dan hal-hal lainnya. Jadi di sini pertama saya ingin menjelaskan bahwa OSPF sendiri itu adalah singkatan dari Open Source Path First Routing Protocol. Jadi OSPF ini itu memelihara informasi lengkap tentang topologi jaringan dengan mengumpulkan data dari semua router dalam jaringan. Jadi setiap router tuh punya peta topologi jaringan yang sama. Nah, algoritmanya OSPF itu menggunakan algoritma Dijkstra untuk menghitung jalur terpendek dari satu router ke router lainnya berdasarkan metrik biaya atau cost biayanya dihitung berdasarkan bandwidth. Oke, jadi area OSPF ini itu jaringan OSPF ini dapat dibagi menjadi beberapa area untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi overhead. Nah, kemudian ada area 0 atau backbone. Ini adalah area utama yang menghubungkan semua area lainnya. Yang terakhir ada router yang menghubungkan area disebut area border router atau singkatannya ABR. Setelah ini aku akan menjelaskan sedikit tentang cara kerja OSPF. Itu yang pertama ada hello paket. Jadi router OSPF ini saling mengirim paket hello untuk membentuk sebuah hubungan dengan router tetangga maksudnya. Kemudian ada database exchange. Itu setelah agensi terbentuk, router saling bertukar informasi tentang topologi melalui link state advertisement atau LSA. Kemudian ada yang namanya SPF calculation. Nah, jadi router menghitung jalur terbaik menggunakan algoritma SPF berdasarkan data dalam link state database. Kemudian yang terakhir routing table update itu adalah jalur terbaik kemudian dimasukkan ke dalam tabel routing untuk digunakan dalam pengiriman paket data. Baik, kemudian OSPF sendiri pastinya punya keunggulan dan juga kekurangan. Jadi keunggulan dari OSPF sendiri itu ketika terjadi perubahan dalam jaringan, OSPF dapat memperbarui tabel routing dengan cepat. Kemudian OSPF juga menggunakan area untuk membatasi jumlah informasi yang disebarluaskan sehingga mengurangi beban pada router. OSPF juga adalah protokol open standar yang didukung oleh berbagai vendor perangkat jaringan. Dan juga OSPF ini dengan fitur seperti multi area, OSPF sangat cocok untuk jaringan skala besar. Namun dari keunggulan yang sudah saya sebutkan tadi, ada juga kekurangan di routing OSPF tersebut. Yang pertama, kekurangan dari OSPF itu adalah konfigurasinya lebih kompleks. Nggak seperti konfigurasi secara statis atau mungkin secara yang lain RIP. OSPF lebih kompleks. Kemudian OSPF ini juga menggunakan lebih banyak sumber daya CPU atau memori karena memelihara LSDB dan juga menghitung jalur menggunakan algoritma Dijkstra. Kemudian OSPF ini juga meskipun mendukung jalur multiple, konfigurasi manual mungkin diperlukan untuk memaksimalkan efisiensi gitu. Jadi mungkin setelah ini aku langsung mulai praktek aja ya di apa namanya di Kisco. Kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi kita pertama buat topologi dulu. Kita buat router dulu. Terus kita masukin ke sini. Empat, lima, ini 7. Oke. Sip, kita punya 7 router ya di sini ya. Terus kita pakai switch. Nah, kita pakai yang ini. Kenapa? Karena switch yang ini tuh lebih apa ya, bisa dibilang lebih gede lah kapasitasnya, karena kita nggak perlu masukin lagi gitu loh. Kita nggak perlu apa ya namanya ya, kita nggak perlu masukin lubang-lubang lagi karena di sini lubangnya udah banyak nih. Nah, terus kita ambil lagi. Bentar, ini switch sini. Kita perlu switch lagi di sini. Terus kita perlu switch lagi di
PT switch. Salah, kita hapus dulu guys. Yep, kita pakai switch yang ini. Nah, terus switchnya tadi di sini, juga switchnya di sini. Nah, PC kita butuh PC guys. PC satu. Oke, kemudian PC 2. Mana PC? Oke, kemudian PC 3 kita di sini. Oke, nice. Sip, topologinya kita udah buat. Sekarang kita coba buat sambungin kabel-kabel ya teman-teman. Langsung aja kita sambungin pakai kabel DTE. Nah, ini dari router 0 serial 2 ke router 1. Serial 2 sama dari router 1 di serial 3. Sebentar, salah, ada yang salah. Up dari router 0 serial 3 ke router 3. Bentar, ada yang salah teman-teman. Terus dulu. Kan dari router 0 ke router 1. Di router 0 serial 3 ke serial 2. 3 ke router 2 serial 2. Terminal router 1, terminal serial 3, router 2 serial 2. Oke, lanjut. Terus router 2 serial 3. Serial, bentar. Harusnya serial 3 dong. Bentar, kita langsung pakai kabel petir aja deh kalau gitu. Misal nih sini. Sini. Ini ke sini. Terus ini ke sini. Ini ke sorry. Tek. Ini kenapa malah pakai cross ya? Bentar, kita hapus dulu. Cus. Pakai DTE guys. Lu. Udah kosong. Sebentar. Ini harusnya matiin dulu bentar, kita buang, masukin ke CFE. Terus sip, dipin lagi. Kabel ini
masih cross ya jadinya ya. Sebentar ya teman-teman, ada kesalahan di sini. Saya sedikit lupa. Oh, kabel ini harusnya. Ini kabel apa ya namanya? 1S bukan 1S. Oh, 1S. Nah. Oh, sorry, matiin dulu. Nah, ini kita matiin lagi. Terus bentar, ini kita tukar dulu sek. Tukar nih, sek. Buang aja lah. Nah. Sebelah ini. Nah. Lalu kita masukin kabelnya ini ke sini. Nah, begini teman. Sudah jadi. Lalu kita sambung-sambungin nih. Dari ini sini. Dari ini ke sini. Terus dari ini sini. Dari switch ke PC. Jadi lagi nih dari router 4. Ini ke switch. Dari switchnya ke PC. Sama dari router ke switch, dari switch ke PC. Udah. Ini kita buat dulu supaya nggak terlalu apa ya sebetulnya ya, nggak terlalu inilah ya, apa namanya, nggak terlalu, supaya bisa lebih enak dibaca. Kita buat yang namanya ini. Sebentar. Kita buat area-area teman-teman. Caranya gini, kita buat kotak-kotakan dulu, fill color, select fill colornya. Misalnya ini, nah kita mau anuin ini sebagai area backbone nih. Berarti dari sini sampai ke sini, gini ya. Sorry, sampai sini aja. Nah, gitu. Terus select fill colornya lagi, kita ganti warna ini. Kita anuin di sini. Nah, lanjut lagi, select fill colornya warna kuning. Ini kita buat untuk daerah di sini nih. Set. Nah, kita ganti warna lain, kita cari warna biru deh. Ini lagi biasa. Nah, gini. Supaya enak, nanti kita nggak terlalu pusing lah kalau misalnya kita mau routing gitu. Ini kita cepet dulu. Oke, udah. Kalau topologinya udah jadi kayak gini teman-teman, kita langsung aja setelah nyambungin semuanya, kita onin dulu semuanya router, kita configin dulu. Tadi router 0 kan ini ya, kita configin dulu teman-teman. Jadi kita masuk ke fase Ethernet 0, kita onin dulu. IP addressnya kita masukin, kita pakai IP globalnya 192.168.10.0 ya teman-teman. Jadi 192.168.10.1. Subnetnya ya ini karena kita pakai CIDR-nya /24, jadi 25.25.25.0. Oke, kalau udah kita masuk lagi ke config ke serial 2. Nah, di serial 2 ini kita masukin IP addressnya 192.168.10, jangan 10 ya, satu aja, satu. Sama kita pakai 255.255.255.0 juga. Nah, terus lanjut kita ke serial 3. Sama kita masukin juga ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa di onin ya serial 2 nya tadi. Serial 3 nya juga kita on in. Nah, tadi kan 1.1 ya, kita ganti jadi 192.168.2.1. Nah, terus kita sama juga
subnet masnya 255.255.255.0 sama juga ya teman-teman. Kita setelah ini udah kita coba masuk lagi ke bagian bentar. Ini udah connect ya, FA0 satunya udah connect. Masuk ke router 1. Di router 1 di fast jangan, kita masuk ke serial 2. Nah, di serial 2 sendiri kita masuk, jangan lupa kita onin lagi IP addressnya, kita masukin 192.168.1.2 karena tadi titik satunya udah dipakai kan, seperti teman-teman tahu. Nah, jadi kita sekarang masuk ke serial 3 lagi, masukin lagi 192.168 titik 4.1. Kenapa titik 4? Karena CDR kan tadi 124, jadi udah kepake gitu. Jadi kita pakainya yang titik 4.1 gitu. Udah beres, selesai. Jangan lupa di onin juga. Nah, sudah, kita masuk ke router 1. Tadi router 1 kan ya. Kita masuk ke router 2. Kita masuk ke config lagi. Serial 2 sama. IP configuration-nya kita masukin, jangan lupa onin dulu ya. IP address-nya kita masukin sorry. Ini kok router 0 ya? Sebentar, ini router 5 ternyata teman-teman. 3 serial 6. Oh, ada kesalahan ini teman-teman. Sebentar. Kita hapus dulu ya teman-teman. Up. Serial 3 juga kita hapusin. Hap. Pas internetnya juga kita hapusin. Hap. Sama dengan router 1 kita hapusin juga. Serial 2 nya kita hapus. Hap. Ya, oke. Kita ulang teman-teman. Kita mulai dari router 0 harusnya teman-teman. Kenapa? Karena yang awal yang paling baik itu adalah dari router 0 gitu. Udah kita onin, kita masukin IP addressnya 192.168.10.1. Nah, 255.255.255.0 sama penjelasannya dengan yang tadi ya. Terus kita onin lagi IP addressnya, kita masukin 192.168.1.2 dong harusnya. Nah, serial 6 nya baru kita masukin, jangan lupa di onin. Kita masukin 192.168.3.1. udah on semua, sip. Nah, baru kita masuk ke router 1. Sebentar, aku lupa masukin FA00 nya. Nah, ini 192.168.10.1. kita masukin semua IP addressnya. Overlap with serial 2. Bentar. Oh, ada kesalahan di sini teman-teman. Ini harusnya 1 ya. Nah, ini baru 192.168.10.1. Oke. Ikutin. Kenapa ya tidak connect? Sebentar. 2.10.1. Oh, belum on. Sorry. Oke. Ya. Lanjut ke router 1. Nah, di router 1 serial 2 nya kita masukin kita masukin 192.168.1.2. tes. Serial 3 nya kita masukin 192.168.3. sorry, titik maaf, harusnya titik 4.1. Nah, sip. Ya, setelah router 1 nya kita masukin ke router 2. Kita ke config, kita ke serial 2. Terus IP4 addressnya kita masukin 192.168.2.2 sama 250. Jangan lupa di onin juga. Serial 3 nya di onin juga, masukin nih
192.168.5.1 tes. Oke, udah nih router 2 nya. Terus kita lanjut lagi ke router 3. Di router 3 sama, masukin config lagi di serial 2, di onin dulu, terus masukin IP address. Ini router 3, serial 2 nya kita masukin 192.168.3.2. Cing. Nah, serial 3 kita masukin juga 192.168.6.1. Tang. Oke, jangan lupa di onin juga. Serial 2 nya udah on, udah. Oke. Setelah router 3, kita masuk ke router 5 dulu ya teman-teman. Di router 5 itu kita masuk ke serial 2 nya. Itu ada 192. Aduh, salah teman. Masuk ke Nesmax 168.4.2. Teng. Jadi onin serial 3 nya juga kita masukin 192.168. Sebentar, kenapa aku malah masukin serial 3? Salah. Kita masuk ke fase Ethernet 0 dulu karena ada kaitannya dengan switch ya. Udah di onin 192.168.20.1. Nah, udah. Kalau udah gini, oke. Tertibnya oke. Save. Dikit. Nah, kemudian kita masuk ke router 6 dulu. Di router 6 kita masuk ke config dan serial 2. Onin dulu, baru masukin IP-nya. 192.168.5.2. Nesmasnya 255.250. Udah. Save. Serial 3 juga kita onin. Kita ke fase tanda 0 itu aja. Kita masukin IP address-nya untuk yang fase Ethernetnya 192.168.30.1. Teng. Fase Ethernet 0 nya udah. Oke, save. Baru kita lanjut ke router 4 teman-teman. Di router 4 kita config, kita masuk ke serial 2. Onin jangan lupa teman-teman. Baru kita masukin IP-nya 192.168.6.2. Deng. Terus lanjut kita masuk ke fast Ethernet 0. Kita onin lagi. Di sini fast Ethernet 0 nya tadi kan terakhir yang di router 6 itu dia titik berapa ya? Titik 30 ya kalau nggak salah. Jadi kita di sini pakai titik 40.1. Sebenarnya udah di onin, oke. Aman, oke. Terus kita masukin IP tiap ininya ya, tiap PC secara statik aja, nggak apa-apa. Jadi kita ke PC 3 dulu aja ya, yang paling atas dulu dekat router 0. Kita masuk ke desktop maksudnya, kita masuk ke IP address, oke. Kita masukin 192.168.10.2. Nah, udah. Oke, kalau gitu kita lanjut ke PC 0. Mana PC 0? Nah, ini bawah. Kita ke desktop, IP configuration, kita masukin lagi 192.168.20.2. Nah, lanjut kita pakai PC 1. PC 1 sama, masukin aja secara statik 168.30.2. Kemudian kita lanjut ke PC 2. Nah, ini sama, masukin aja 192.168.40.2. Deng, selesai buat yang PC. Nah, kalau semuanya udah kita konfigurasi, kita akan mulai routing protokolnya menggunakan OSPF nih. Dan kita akan config dulu untuk backbone area. Jadi kita ambil ke router 0 dulu. Ini kan yang bakal kita jadiin. Sorry sebentar, ini kita giniin aja biar nggak terlalu. Nah, ini kayak seolah-olah penghubung antar ruangan lah gitu ya. Kita ke router 0 dulu, masuk ke CLI.
kalau udah gini kita enter aja. Nah ini kan masih router nih, enter lagi aja. Kita ke config. Sebentar, kenapa gini ya? Saya agak lupa. Router config. Sebentar. Router config. Router config. Hah? Gimana ya caranya ya? Sebentar teman-teman, saya sedikit lupa. Oh, kita exit dulu teman-teman. Config. Sebentar, serial dulu, udah masuk serial 3, udah masuk. Ke CLI sebentar. OSPF. Nah, terconfig IF. Exit dulu. Terus udah config, masukin router OSPF 1. Udah kan? Nah, masukin net 192.168.10.0 terus titik 0.0.0.255 area 0. Kenapa kita tidak masukkan subnetmas secara langsung seperti 255.255.255.0? Nah, sini kita masukinnya menggunakan wildcard mask, yang dimana IP yang dimasukkan adalah inverse dari subnetmas yang tadi atau kebalikan dari subnetmas. Nah, terus kita masukin aja gini, terus area 0. 10 tadi udah. Bentar, sorry, ini bukan 10 ya, 1 tapi. Enter. Net 192.168.0.0.0.255 area 0. Net 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0. Bentar, exit. Udah. Coba dulu kita kirim data antar router yang bagian backbone ya, tapi dari router 0 ke router 5 masih belum bisa nih kayaknya. Sebentar, kita coba dulu. Misal salah. Kita mau ping dari router ke PC. Progress failed. Sukses. Dari sini ke sini fail, masih fail. Dari sini ke sini sukses. Dari sini ke sini sukses. Oke. Ini dari serial 3 ke serial berapa ini? Ntar kita serial 3 itu udah masuk. Udah masuk juga kok. Berarti ke router 3 nya nggak bisa. Oke. Jadi kita masuk ke router 1. Kita lakuin hal yang sama tadi ya. Kita router OSPF 1. Router OSPF dulu.
how config conft. Kenapa ya nggak bisa ya? Aku agak lupa ya. Tadi di enable dulu teman-teman. Astaga. Nah, routernya udah gini, baru kita masukin router OSPF. Router OSPF 1. Exit dulu. Nah. Nih, aduh. Maaf, ada sedikit gangguan. Kita enable. Terus conft. Nah, baru kita masukin config ini kan router OSPF 1. Nah, config router udah masuk, langsung kita masukin aja net 192.168.0 0.0.0.255 area 0. Udah loh. Wah, astaga. Sorry. Net. Sebentar, ada gangguan sedikit, teman-teman. Net 192.168.1.0 terus 0.0.0.255 area 0. Bentar. Net 192.168.4.0. Aduh, apa ini? Oke. Net 192.168.4.0. Nah, dari 4.0 ini terus kita ambil 0,0,0.255 area 2. Kenapa kita pakai area 2? Karena jadi si router border ini fungsinya untuk menghubungkan area 0 atau backbone ini menuju ke area 2, 3 dan seterusnya. Contohnya kayak ya ini. Kita coba dulu. Nah, kalau udah kita exit aja. Terus selesai. Nah, kalau gini kita configuration sekalian untuk router 5. Router 5 nya kita buka CLI. Kita enable dulu, kita config dulu. Terus kita ke router OSPF 1. Nah, terus kita masukin net 192.168.4.0 0.0.0.255 area 2. Bentar. Net 192.168. Aduh. Lanjut. Net 92.168 titik. Maaf, ada gangguan lagi. Net 192.168 titik 20.0 0.0.0.255 area 2. Deh, exit aja. Selesai. Coba kita kirim data dari PC 0 ini ke PC 3 ke atas. Kita coba dulu ya. Cepetin dulu. Yuk, bismillah yuk. Dari sini ke sini. Progress. Fail. Sukses. Nah, sukses. Lanjut, kita ke router 2. Di sini router 2. Kita masuk ke CLI. Kita enable. Kita config. Kita
kita masukin router OSPF 1. Aduh, kok ini 0 sih? Udah OSPF 1, masukin nih net 192.168 titik 2 titik 0, masukin 0.0.0.255 area 0. Nih, aduh, loading dan oke. Incomplete commandnya ya. Net 192.168.5.0.0.0.255 area 3. Exit. Nah, udah exit, kita masuk ke router 6. Salah. Aduh. Ke router 6, masukin ke CLI, langsung enter. Kok exit sih? Enable maksudnya. Nah, terus kita ke config. Nah, udah router config, kita masukin router OS PF1. Nah, terus masukin net 192.168.5.0 0.0.0.255 area 3. Sekali lagi net 192.168. Aduh, sekali lagi net 192.168.30.0 0.0.0.255 area 3. Oke, exit aja. Nah, kalau udah, kita coba kirim paket dari bentar, dari PC1 ke PC3 bisa ya, harusnya bisa ya, dari sini ke atas. Cepetin, masukin ke sini. In progress, failed. Coba kita ulangi. Successful, yeah. Lanjut, kita ke router 4 ya. Router 4 mana ini? Masukin lagi CLI nya. Enable config seperti biasa, masukin router OSPF 1, terus masukin net 192.168.6.0 0.0.0.255 area 4. Sekali lagi 192.168.0.0.0.255 area 4. Exit deh. Kalau gitu kita lanjut, kita coba ping semuanya ya. Cepat, kita percepat. Ping dari sini ke sini, successful. Sini ke PC ke sini. Fail, ulang. Sini. Successful. Successful. Baik, sekian penjelasan dari saya untuk tugas di MJK hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.